DPR minta Polri tindak tegas anak bos roti Jaktim yang aniaya pegawai perempuan. Dia sekolah itu cuma sampai kelas 6 SD, itu pun nggak lulus. Oke, dia cuma sampai 6 SD? Iya. Nah, makanya itu untuk akademik sendiri, dia itu nggak ada pendidikan akademik yang benar-benar ada ijazahnya. Terus habis itu untuk masalah emosional segala macam, dia itu pun sebenarnya ya kalau kita bilang kasihan karena mungkin temennya sendiri sedikit, pergaulannya itu terbatas. Makanya kenapa mungkin temperamentalnya tinggi, terus pun kita memang kita nggak bisa mutusin apakah dia IQ-nya rendah atau EQ-nya rendah. Pada dasarnya harus mutusin, saya mau netizen, mau siapapun, mau Bang John LBF atau siapapun ataupun Bang Uya, kita kan nggak bisa netapin. Yang bisa netapin kan pada akhirnya saksi ahli, yang bisa netapin kan akhirnya psikolog. Apakah memang dia punya masalah kah atau tidak, istilahnya kita pun bakal patuh dengan hukum. Ya. Terkait status ya kecerdasan atau IQ orang tersebut yang katanya agak di bawah standar. Nah, kami katakan jangan sampai itu dijadikan alasan pemaaf. Seolah-olah yang bersangkutan dengan demikian tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Kalau kami lihat dari rekaman video, yang bersangkutan itu bisa menyadari perbuatannya karena bisa berinteraksi secara wajar dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tetap harus bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, ini yang terus kami kawal. Kami akan mengawal pemeriksaan perkara ini di kepolisian, lalu mulai dari sampai dengan penuntutan dan persidangannya nanti di pengadilan. Kami akan terus kawal agar ya orang ini bisa dijatuhi hukuman yang maksimal. Keluarga pejabat, tinggi, aku gagal hukum, bisa mengatur hukum, banyak begitu tuh. Ya kan? Banyak, gue juga nggak seneng sama orang-orang gitu, terus terang. Kita bicara bukan ini ya. Iya, mengerti. Iya. Kita maksudnya kalau kita ngaku kebal hukum pun, Bang, istilahnya. Sebenarnya kita siapa sih istilahnya? Nama Kapolres saja saya juga nggak tahu. Kombes Pol siapa kemarin? Saya sama sekali tidak kenal yang namanya nama polisi. Kalau benar-benar itu kan kita udah bersoulmate gitu loh. Sama sekali tidak kenal loh. Oke, begitu ungkapan John aja ya. Ya. Oke. Daily activity, dia sering ke toko, bahkan dia ini dipercaya untuk ngurusin salah satu cabang toko rotinya ini di Kelapa Gading. Dekat rumah gua katanya. Betul. Iya. Artinya ini orang memang biasa-biasa aja, dan saya lihat aktivitas sosial medianya banyak bersilaturahmi sama katanya alasan sekarang seolah-olah dia ada kekurangan gitu, ada keterbelakangan, ada alasan begitu. Arahnya seperti itu yang saya tangkap. Nah, jadi tapi kan kemarin jelas Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman menyampaikan ini jangan jadi unsur pemaaf, ini harus benar-benar ditindak secara serius supaya menjadi presiden yang baik di masyarakat. Contoh bahwa you boleh kaya tapi you jangan pernah rendahin orang lain, karena setiap orang di era sekarang keterbukaan ini semua orang berhak untuk berbicara, dan memang masyarakat, saya bilang no viral no justice itu menurut saya kalimatnya harusnya ya pokoknya masyarakat harus berani bersuara ketika ada pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Dia punya HP, dia punya telepon, dia punya WA, harus berani speak up, jangan takut di era sekarang ini. Ya Pak Agus, saya bilang aku takut gitu loh, saya takut. Saya bilang sudah ada masa yang mau datang gitu. Terus dia bilang ya sudah kita bikin pengamanan supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Kondisinya gitu, bagus nih ya. Ya, jadi saya melapor ke dia, bukan saya kabur. Jadi kalau di medsos itu bilang kabur, itu mengada-ngada banget loh. Tapi ibu yang memberikan alamat di Sukabumi itu ke polisi. Malah saya chattingnya ke waktu itu Minggu, ini kan Minggu ya, ini Sandi ya. Sandi, Pak Agus, kasusnya Dwi semakin kenceng, bagaimana Jos dimediasi? Saya kan tanya dia dimediasi atau ditahan nggak apa-apa. Saya sampai menawarkan ditahan karena saya juga takut gitu loh. Oke. Nah, jadi saya bukan melarikan diri, jadi itu semua berkembang liar nggak jelas tanpa koordinasi sama saya gitu loh. Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Ya, kita semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun memang sampai terjadi ada penanganan semua, kita menyerahkan polisi dan kita menghormati semuanya. Dan kami mohon untuk orang-orang dalam tanda kutip yang mengata-ngatai klien kami, maka keluarganya tolonglah, nggak ada undang-undang ITE. Ada rencana mungkin kalian untuk melaporkan? Bisa jadi.
Tolonglah stop lah. Mereka ini bagian dari keluarga George. Katakan George bersalah, jangan mereka dibawa-bawa. Ya, hukum ada loh, hati-hati. Hukum itu panglima kita. Jangan sampai nanti bergulir kemana-mana orang-orang memang yang dalam tanda kutip ambil keuntungan, ngata-ngatain orang, bawa ras, nggak boleh. Ini dari Indonesia, mereka warga negara Indonesia kok. Tolonglah, perhatikan kata-kata dan dalam berucap dan mengetik WA dan sebagainya. Anggota Komisi 3 DPR RI Widya Pratiwi meminta Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas tersangka GSH, anak bos roti yang menjadi pelaku kekerasan kepada pegawai perempuan, yakni Dwi Ayu Darmawati. Hal itu disampaikan legislator perempuan asal Dabil Maluku di dalam rapat dengar pendapat umum dengan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali pada Selasa. Dalam RDPU, Komisi 3 DPR RI juga menghadirkan korban Dwi Ayu Darmawati. Saya meminta kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur untuk memproses kasus ini secara objektif, profesional, dan tegas, agar ke depan tidak ada lagi kejadian semacam ini dan perempuan memiliki rasa aman saat berada di lingkungan kerja, tegas Widya. Legislator Widya Pratiwi menekankan pihak kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani persoalan hukum. Menurutnya, kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan, negara harus hadir memberikan proteksi kepada korban agar hukum demi tidak dilihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak hanya milik mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, melainkan hukum hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan pada seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang ekonomi dan kelas sosial, ujarnya. Widya Pratiwi yang dikenal konsisten mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan ini menilai tindakan tersangka GSH kepada korban merupakan sebuah tindak pidana yang telah memenuhi unsur penganiayaan sesuai dengan amanat KUHP. Menurutnya, perempuan merupakan subjek hukum yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan di lingkungan kerja. Hal ini merujuk pada data Komnas Perempuan tahun 2024, di mana terdapat 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan, 11.099 kasus diantaranya merupakan kekerasan fisik atau penganiayaan. Oleh karena itu, sebagai seorang legislator perempuan, tentunya saya sangat mengutuk tindakan penganiayaan terhadap saudari Dwi Ayu yang merupakan seorang pekerja perempuan, tuturnya.